Tanda sakit empedu sudah parah. Yang pertama adalah nyeri perut. Nyeri perut dirasakan di kanan atas atau di ulu hati, menjalar ke punggung atau ke bahu kanan. Lalu ini nyerinya dirasakan memberat setelah makan makanan yang berlemak. Nah, nyerinya ini terutama akan lebih parah lagi kalau misalkan ditekan. Nah, yang kedua adalah demam atau menggigil. Demam atau menggigil ini adalah tanda sudah adanya infeksi dan ini sudah ada suatu infeksi yang parah. Kemudian yang ketiga adalah mual muntah. Mual muntah apabila sudah tidak bisa sampai ada asupan makanan yang masuk, ini berarti suatu tanda bahaya. Dan yang terakhir adalah penyakit kuning atau jaundice. Apabila terjadi penyakit kuning ini berarti ada gangguan keluarannya bilirubin dalam tubuh, sehingga ini akan terjadi selain kuning dia juga bisa terjadi gatal-gatal dan urinnya menjadi pekat seperti teh atau tinjanya bisa pucat seperti dempul. Apabila ditemukan 4 tanda bahaya ini, segera cari pertolongan ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang batu empedu. Nah, bagaimana sih mengenalinya, mencegahnya, dan mengatasinya dengan tepat? Ini kita akan bahas tuntas hari ini. Nah, sebelum itu mungkin untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Sain Alexander, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Empedu gitu ya, semua orang tuh pasti udah kenal, nggak asing tentang empedu ini. Tapi orang mungkin masih salah kaprah, yang sakit tuh apa? Empedu itu penyakit atau karena ada masalah pada empedunya gitu. Kita masuk dulu ke empedu sebagai organ, bukan sebagai penyakit. Boleh dijelaskan nggak sih empedu apa, fungsinya apa, dan seberapa krusial untuk tubuh manusia? Oke, jadi empedu itu adalah suatu kantung dan saluran, dia itu letaknya di antara liver kita. Nah, fungsinya itu untuk kantung empedu itu menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh liver. Oke. Nah, fungsinya cairan empedu itu untuk apa? Dia akan membantu nanti memecah namanya emulsifikasi lemak. Nah, jadi dia akan memecah-mecah lemak jadi molekul-molekul kecil supaya penyerapannya itu baik di dalam saluran pencernaan kita. Jadi fungsinya krusial banget sebenarnya. Betul. Manusia ya. Kalau nggak ada itu pasti metabolisme berantakan, begitu terganggu. kan? Nah, pertanyaannya yang jadi masalah, kenapa bisa ada masalah kesehatan atau kondisi yang terganggu pada empedu? Apa sih yang terjadi di sana? Selain mungkin sebelum sampai ke batu, bisa ada apa di sana? Apakah bisa ada peradangannya dulu atau seperti apa? Nah, kalau misalkan untuk di empedu sendiri apabila terjadi gangguan dari pergerakan salurannya itu bisa memicu terjadi batu, bisa juga nanti ada infeksi. Wow, jadi dari batu dulu, baru nanti akhirnya jadi infeksi. Peradangan dan infeksi, betul. Kenapa bisa ada batu dok di situ? Ini mau tahu isinya empedu itu sebenarnya apa sih? Untuk empedu itu sendiri isinya memang cuma cairan, dia itu kosong. Cairan. Dia itu suatu saluran kosong rongga. Nah, itu isinya cairan saja untuk menyimpan cairan. Nah, cairan itu nanti dia berupa rongga kosong, cairan disekresikan, dikeluarkan dari empedu menuju ke usus 12 jari. Oke. Nah, apabila terjadi gangguan, maka akan terbentuk batu di sana, akan terbentuk sumbatan. Nah, itu akan menimbulkan keluhan-keluhan yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi cairan tersebutlah sebenarnya akar masalahnya yang Betul. tidak berjalan dengan semestinya dan mengendap. Betul. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa ada endapan kalau memang berjalan dengan baik gitu kan? Memang kan sebenarnya sudah ya udah natural saja berjalan, bahwa ini ada cairannya diproduksi, digunakan, terendap ini karena apa? Apakah memang produksinya bermasalah atau mungkin dalam penggunaan yang bermasalah? Nah, jadi kita mulai dari komponen cairan empedu itu sendiri. Cairan empedu itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu adalah asam empedu atau bile acids, yang kedua ada fosfolipid, yang ketiga kolesterol. Nah, bisa terbentuk adanya endapan atau misalnya kristalisasi itu ketika terjadi gangguan ketidakseimbangan dari ketiga komponen ini. Oke. Jadi ada yang nggak balance gitu ya? Betul. Nah, nggak balance-nya ini disebabkan oleh apa dok? Nah, biasanya yang paling banyak penyebabnya itu ada di komponen ketiga, si kolesterol ini. Oh, oke. Jadi kolesterolnya dia meningkat, kan seperti yang kita tahu kolesterol itu merupakan lemak. Lemak itu kan nggak larut dalam air. Nah, ketika lemaknya makin banyak, dia nggak larut dalam air, dia akan menjadi jenuh, mengkristal, itulah mulai-mulai pembentukan batu di dalam saluran dan kantung empedu. Jadi kebayang ya, kok bisa sih
yang tadinya dari liquid lah istilahnya ya, terus jadi batu. Ini tingkat kerasnya juga luar biasa, nyerinya juga hebat pastinya ya. Bentuknya juga mungkin berbeda-beda ya, tergantung apa yang memang pembentuknya gitu ya dok ya. Ada bedanya nggak dari batu-batu empedu tersebut itu? Apakah ada jenisnya atau ada mungkin klasifikasinya? Ada. Secara umum itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tadi kita sudah sebut ya, batu kolesterol. Ini adalah penyebab terbanyak. Kalau misalkan menurut studi-studi, ini ada lebih dari 90% penyebab batu empedu itu adalah batu kolesterol. Nah, yang kedua itu ada lagi lebih sedikit memang proporsinya. Ini adalah batu pigmen. Biasanya kalau batu pigmen ini terjadi infeksi dulu di saluran empedu secara kronik, baru akan terbentuk batu. Oke, ini ada yang berbeda nih ya. Yang satu memang karena dibentuk dulu, akhirnya infeksi. Kalau ini infeksi dulu, akhirnya ada batu. Karena setelah ketika organ ini infeksi tidak bisa berjalan dengan baik juga ya. Betul. Makanya ada endapan. Nah ini tuh kalau kita bicara tentang penyebabnya pasti orang langsung berpikir, oh kolesterol tinggi pasti ya gitu. Apakah iya itu atau mungkin ada pola-pola hidup lain yang bisa menjadi satu pencetus bahwa akhirnya ada endapan dan ada batu empedu tanpa kita sadari? Nah, memang paling banyak adalah penyebabnya adalah kolesterol tinggi. Jadi pada orang-orang obesitas misalkan, dia itu kan dalam dirinya banyak kolesterol ya. Kolesterolnya itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Itu akan memicu untuk sel-sel Hepar juga memproduksi banyak kolesterol yang akan disimpan dalam empedu. Makanya nanti cairan empedu menjadi semakin jenuh sehingga akan terbentuk batu pada kantung dan saluran empedu. Nah, yang kedua ini yang tidak banyak orang tahu adalah orang yang diet ketat. Nah, ketika orang diet ketat, dia itu kan drastis ya untuk dietnya. Nggak makan lemak, nggak makan semuanya, beneran diet ketat. Nah, tubuh kita itu akan kehilangan lemak, padahal lemak itu adalah sumber energi. Nah, ketika terjadi itu, sel-sel di hepar kita, di liver kita itu dia akan memproduksi lemak untuk mengompensasi kehilangan lemak itu. Nah, makanya secara tidak langsung, cairan empedu kita juga akan menjadi jenuh. Kemudian, kan tadi dia juga nggak makan lemak ya, sementara empedu kita, kantong empedu kita itu kan berfungsi untuk metabolisme lemak. Nah, karena dia tidak mengonsumsi lemak, maka cairan empedu kita tidak akan dikeluarkan dari kantong empedu. Nah, makanya dia pergerakannya menjadi terganggu, jadi itu akan membentuk batu-batu juga mengkristal jadinya di saluran empedu. Susah banget dong ya, makan makanan berlemak banyak, kolesterolnya tinggi, bisa jadi batu empedu. Skip itu semua pun tetap aja. Tetap jadi. Ada batu empedu. Betul. Ini jenis diet yang seperti apa yang bisa menyebabkan pola seperti ini? Biasa diet-diet yang ketat sih. Kalau misalkan diet-diet yang masih yang aman, misalkan seperti intermittent fasting itu masih tidak masalah. Masih aman tuh ya? Masih aman. Jadi istilahnya diet yang men-skip atau menghilangkan bagian tertentu dari yang seharusnya kita makan ya. Karena kalau nutrisi kan sebenarnya harus seimbang ya. Betul. Lemaknya ada, proteinnya ada, karbohidratnya ada, dan serat segala macam. Terus kalau kita skip si lemaknya, ini bisa jadi ada masalah. Betul. Atau kita cuma makan, ada juga loh diet yang hanya makan lemak dan mungkin protein saja. Ini bisa jadi masalah juga pasti. Kalau untuk keto diet, itu yang makan-makan lemak, itu nanti tubuhnya juga akan semakin banyak kolesterol justru kan. Jadi intinya emang nggak boleh berlebihan ya. Betul, tidak boleh. Itu dari diet. Dari diet dan cuma dengan asupan makanan, akhirnya timbullah batu empedu. Ada nggak hal lain yang bisa menyebabkan, atau mungkin penyakit komorbid lain yang akhirnya menyebabkan kondisinya seseorang punya endapan cairan pada empedunya dan jadi batu? Ada. Kalau dalam bahasa kedokteran sebenarnya kita sebut ini adalah sindrom metabolik. Nah, mungkin orang-orang awam itu asing, apa sih sindrom metabolik itu? Tapi kalau misalkan kita telaah, karena kan namanya sindrom metabolik ini sindrom, dia adalah kumpulan gejala-gejala yang terjadi akibat gangguan metabolik. Nah, apabila kita telaah satu-satu, mungkin kita tahu, oh ada kenalan kita yang ternyata punya gejala seperti ini. Nah, jadi sindrom metabolik itu adalah kumpulan gejala yang terdiri dari pertama obesitas, yang kedua adalah darah tinggi atau hipertensi, yang ketiga adalah resistensi insulin atau kencing manis atau diabetes, dan yang terakhir adalah kolesterol tinggi atau dislipidemia dalam bahasa kedokteran. Nah, kenapa disebut sindrom metabolik? Ini tuh ketika biasanya kalau sudah ditemukan satu, yang lain itu mengikuti. Jadi biasanya ada ditemukan satu, yang lain juga ada. Nah, orang-orang dengan sindrom ini itu akan berisiko lebih tinggi lagi untuk mengalami batu empedu. Orang-orang dengan sindrom tersebut yang tadinya mungkin terchecklist satu, lama-lama bisa ikutan tuh ya dok ya, dari hipertensinya, obesitasnya, terus resisten insulin, bahkan tadi juga kondisinya kita nggak bisa sadar, dan itu kan tiba-tiba sudah ada saja karena pola hidup yang mungkin nggak sehat. Pola hidup apa sih dok yang mungkin kalau kita mikir kan pasti asupan makanan, semuanya basicnya dari situ, tapi
terlepas dari itu pola hidup kan banyak ya yang mungkin akhirnya jadi kita lukai ya, mulai dari istirahatnya, olahraganya enggak, terus kebiasaan kita mengonsumsi suatu hal yang mungkin itu aja gitu ya. Mungkin kalau anak sekarang kopi adalah kunci gitu misalnya gitu ya. Ini gimana dok? Nah, untuk pola hidup juga berpengaruh pada pembentukan batu empedu. Misalkan dia ini olahraganya nggak rutin, pola hidup sedenter. Ini juga bisa meningkatkan faktor risiko untuk pembentukan batu pada empedu. Nah, yang kedua, ini juga orang-orang nggak banyak tahu, dia itu makannya nggak teratur. Nah, makan nggak teratur ini juga bisa meningkatkan risiko pembentukan batu empedu. Kenapa? Karena ketika kita makan nggak teratur, kan kita sebenarnya tubuh kita itu pintar ya. Dia itu ada jam-jam biologisnya. Misalkan sudah mendekati jam tertentu pada orang yang teratur, itu misalkan seperti lambung, dia sudah mulai mengeluarkan asam lambung, makanya kita mulai merasa lapar. Demikian juga pada empedu kita. Empedu kita mulai di jam-jam tertentu, dia sudah mulai mengeluarkan cairan-cairan empedu. Nah, ketika makan kita nggak teratur, itu nanti akan terjadi gangguan, jadi pergerakan dari cairan empedu itu sendiri. Nah, itu akan meningkatkan risiko untuk terbentuknya batu empedu. Ini makan teratur memang ada time yang memang sudah ideal, atau teratur tuh yang penting kita memang makan tiap hari di jam yang sekian gitu ya. Kadang-kadang orang memang nggak sarapan, saya baru bisa makan di brunch gitu ya. Otomatis lunchnya akan mundur lagi dong. Otomatis ya over lagi nanti untuk dinernya. Ini maksud yang dimaksud harus teratur, apakah harus di jam yang sama walaupun dengan pola yang berbeda atau memang ada pakemnya sendiri? Kalau untuk jam makan itu sebenarnya tidak ada. Yang penting dia teratur setiap hari. Misalkan setiap hari hanya brunch dan dinner, berarti dilanjutkan terus-menerus. Jangan dia misalkan hari ini brunch, terus tiba-tiba besok ada breakfast, besok ada lunch. Jadi itu nanti itu tidak teratur. Aduh, gimana kita yang kaum mending ya. Kan kadang-kadang, aduh hari ini ada deh, ada lunchnya, besok males gitu. Kadang-kadang mungkin dinernya jadi kelewatan, bahkan ada midnight dinner gitu kan ya. Ini yang justru pola tersebut yang akan membuat kondisinya bisa jadi ada batu empedu. Betul. Nah, istirahat nih. Istirahat juga sering banget jadi satu struggling buat kita. Karena apalagi untuk yang mobilitas tinggi. Tapi kan ada yang bilang bahwa metabolisme itu harus diimbangi dengan istirahat yang cukup. Kalau nggak bergerak lah ya dengan baik. Ini gimana dok? Untuk orang-orang yang kurang tidur, terus mungkin demennya begadang ya gitu ya. Bukan cuma makannya dipindah, waktu tidurnya juga dipindah gitu. Apa akan punya risiko? Berisiko juga kalau misalkan istirahatnya kurang. Nah, makanya secara studi-studi itu juga menganjurkan istirahat yang cukup. Minimal 7-8 jam per hari. Nah, itu supaya untuk tubuh kita juga bisa mengistirahatkan organ-organnya. Jadi dia tidak overwork. Itu juga akan menurunkan risiko untuk terjadi batu empedu. Oke, jadi itu dia ya, harus benar-benar kita pikirkan baik-baik ya, bukan cuma masalah makannya, tapi juga istirahatnya. Ini olahraga juga tepat dong, harus dilakukan. Olahraga apa yang mungkin bisa jadi satu tips sederhana? Karena kalau dilihat mobilitas orang perkotaan di kota besar nih, olahraga rada susah, kecuali ya buat mungkin society-nya gitu ya. Ini rada sulit sebenarnya untuk kita lakukan. Sebenarnya ada olahraga nggak sih yang bisa dilakukan dengan sangat sederhana dan ini bisa membantu metabolisme tubuh? Kalau olahraga sebenarnya tidak ada olahraga tertentu, tapi biasanya disarankan untuk orang-orang itu berolahraga minimal 30 menit per hari selama minimal 5 hari per minggu. Tapi memang ini sulit kan, makanya untuk rekomendasi ini kadang-kadang bisa dilonggarkan menjadi olahraga minimal 150 menit per minggu. Nah, olahraga ini bebas, mau senam aerobik, mau senam di rumah, mau pilates, yoga, mau gym, itu tidak ada batasan, terserah sesuai dengan preferensi pribadi. Minimal olahraga deh, gerak ya, gitu betul. Ya dok ya, minimal gerak aja ya, jadi nggak duduk rebahan sambil makan. Nah itu yang akan jadi masalah pastinya. Oke dok, kalau kita bicara tentang balik lagi ke adanya batu empedu, ini kan mungkin nggak akan sifatnya kemarin makan kolesterol tinggi, terus besok ada batu, gitu kan? Ini perlu proses. Betul. Berapa lama tuh untuk sampai terbentuk? Prosesnya itu bisa bertahun-tahun lamanya, jadi tidak hanya bisa akan kemarin makan, hari ini langsung terbentuk. Dia bisa lama, bahkan awalnya itu bisa tidak bergejala. Sama sekali? Betul. Jadi bisa tahunan? Betul, bisa tahunan. Kalau kita ngelihat ini kan makanan-makanan yang nggak sehat ini udah tersedia dari kita mungkin masih kecil gitu ya. Ini bisa berarti dari sejak dini proses pembentukan bisa terjadi? Bisa sekali. Ada potensi nggak sih di usia tertentu yang akan lebih banyak nih mengalami masalah adanya batu empedu? Biasanya kalau secara epidemiologi itu biasanya orang-orang di atas usia 40 tahun. Mungkin karena memang dia sudah terakumulasi ya. Nah, biasanya kalau usia muda belum ada gejala. Nah, mulai ada timbul gejalanya biasa di orang-orang yang sudah di atas 40 tahun. Cewek atau cowok yang lebih banyak? Kalau untuk cewek cowok biasanya ke perempuan karena ada pengaruh hormon juga.
Oke, apa nih dok, boleh dijelaskan nggak kenapa perempuan lebih potensial? Pengaruh hormon yang seperti apa nih? Kan untuk perempuan nanti apabila di atas usia 40 tahun, dia akan mengalami menopause. Yes. Nah, itu ada hormon-hormon yang kadarnya berkurang, itu juga nanti akan mempengaruhi ke pembentukan batu empedu. Lalu bagaimana dong perempuan-perempuan yang masih di masa produktifnya tapi sudah punya masalah hormonal, ini akan lebih punya risiko nggak? Bisa jadi apabila dia memang sudah ada masalah hormonal dari seusia dini. Makanya pola hidup sehat itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pembentukan batu. Untuk kaum perempuan berarti ini ya perlu waspada ya, apalagi kalau kita sudah menopause nanti banyak sekali masalah kesehatan yang akhirnya lebih potensial kita alami. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas lagi topik utama kita tentang mengatasi batu empedu. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini nih, boleh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Sain Alexander, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Tadi kita sudah bahas ya penyebabnya, kemungkinan pola hidup apa yang bisa menyebabkan adanya endapan akhirnya jadi batu empedu. Gejalanya nih dok sekarang, apakah bisa dirasakan dengan cepat atau kadang-kadang orang nggak sadar udah punya endapan, udah punya batu empedu, tapi kok kayaknya fine-fine aja hidupnya. Oke, pada faktanya mayoritas orang yang punya batu empedu itu awalnya tidak bergejala. Sama sekali? Tidak sama sekali. Nah, dia terbentuk batu itu tidak bergejala. Nah, gejala yang biasa dirasakan oleh orang-orang itu kenapa? Karena ketika batunya itu sudah bergerak dan menimbulkan sumbatan. Nah, itu baru yang akan dirasakan nyeri sekali oleh orang-orang. Jadi sama sekali awal-awal tuh nggak rasa sama sekali? Betul, memang awalnya Simple kembung atau apa gitu? tidak ada. Wow, jadi sudah ada sumbatan baru dia Berasa nyeri. terasa gitu? Betul, terasa nyeri sekali. Nyerinya itu biasa nanti dirasakan di bagian kanan atas dan ulu hati dan bisa menjalar ke punggung atau bahu kanan. Ini bisa, batu empedu tuh akan jadi dalam satu kantung tuh akan ada satu saja atau bisa tumbuh banyak nggak sih dok? Bisa banyak. Dan bisa nyangkut gitu Bisa ya, nyangkut, dan itu akan betul. terasa. Rasanya apa kalau udah nyangkut? Biasanya rasa nyerinya seperti apa yang orang rasakan dok? Nyerinya itu kalau dalam bahasa kedokteran itu disebutkan nyeri kolik, seperti ditusuk-tusuk. Oke, tertusuk ya nyerinya ya? Nyeri ditusuk dan nyerinya hebat sekali, terutama dirasakan setelah makan makanan yang berlemak. Karena kan empedu untuk metabolisme lemak, dia habis makan Dia harus lemak, keluarin harus ya? dikeluarkan, makin banyak, makin terjadi sumbatan, makin nyeri. Seperti itu. Makanya sebenarnya ketika awal ada temuan ada batu empedu yang perlu dilakukan ya diet si lemak tadi ya, biar empedunya nggak terus bekerja untuk bisa mengeluarkan itu, takutnya yang keluar bukan cairannya ya si batunya itu yang nyangkut. Berarti mulai nyeri seperti tertusuk, terus sampai menjalar ke belakang, dan itu rasanya sangat tidak nyaman pastinya ya. Ini hilang timbul atau terus menerus dok? Biasanya hilang timbul, diperparah kalau misalkan setelah makan makanan yang berlemak. Oke, jadi hilang timbul dengan posisi tertentu akan berubah kah atau dengan kondisi tertentu akan Biasanya kalau sudah merasakan nyeri, tidak akan dipengaruhi oleh posisi. sama sekali tidak? Sama sekali. Tergantung dengan kondisinya ya, lagi bekerja atau enggak si empedu ini ya. Oke, dok, kalau kita bicara tentang tadi nyeri, terus ada rasa nggak nyaman menjalar dan segala macam, ada nggak hal-hal yang lain? Mungkin kalau misalkan dilihat dari fisiknya, orang akan mulai terlihat jadi lebih kurus kah, tidak nafsu makan kah, atau ini sama sekali nggak kelihatan, cuma nyeri aja yang terasa? Ada, karena kan cairan empedu kita itu ada mengandung namanya juga bilirubin ya. Nah itu bilirubin itu ketika tidak bisa dikeluarkan, itu nanti akan berbentuk kuning, kita jadi kuning. Nah, nanti terlihat dari kulitnya kita jadi kuning, lalu nanti terutama di bola mata kita yang bagian putih-putihnya namanya sklera, itu juga akan jadi kuning. Oke, biasanya kan orang berpikir itu kalau liver yang terganggu ya, karena tanpa sadar ini kalau empedunya terganggu sebenarnya liver juga jadi bermasalah. Betul. Oke, bilirubinnya naik dan akhirnya kita jadi kuning. Ini dalam proses berapa lama orang sampai di titik itu tuh dok? Nah misalkan sudah terjadi sumbatan, itu juga tidak dapat diketahui dengan pasti, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Nah pokoknya sudah terjadi sumbatan, nanti akan gangguan pada livernya juga, nanti akan terbentuk kuning, lalu nanti juga bisa jadi urinnya menjadi pekat, atau misalkan tinjanya seperti pucat.
Jadi bisa terlihat dari beberapa hal ya, bukan cuma masalah nyerinya aja pada perut, tapi mungkin dari performanya terlihat ada warnanya jadi berbeda, kuning juga di bola matanya yang warna putihnya ya dok ya, di bagian putihnya jadi tidak cerah, terus juga tadi terlihat juga kok intensitas air seninya berbeda ya dok ya, ini akan ada kesulitan juga ya untuk produksinya, plus ini pucat. Untuk BAB-nya kita jarang loh dok untuk kayak untuk ngecek tinja kita tuh jarang gitu. Ini pucatnya seperti apa? Biasanya pucatnya itu seperti dempul. Putih. Putih. Oke. Jadi itu karena tinja kita sebenarnya itu harusnya ada mengandung sedikit-sedikit bilirubin. Karena bilirubinnya tidak dapat dikeluarkan ke tinja, makanya dia warnanya hilang. Jadi putih. Jadi putih. Dan ini maksudnya dengan tekstur akan sulit nggak? Karena kan mungkin orang berpikir langsung ada jadi masalah pencernaan jadi sulit. Ada konstipasi, dia keras atau lebih cair? Secara tekstur tidak ada perubahan, hanya warnanya saja. Oke. Nah, kayaknya kita mulai harus ngecek ya. Iya, harus seperti apa dilihat. Ya, apalagi kalau ada gejala-gejala yang tadi, kayaknya kita udah mulai harus ngecek jangan-jangan sih yaitu BAB kita pucat dan ada masalah di sana. Oke, dok, kalau kita bicara tentang gejalanya udah ada gitu, otomatis kan nggak mungkin didiamkan saja, nggak bisa cuma bergantung pada obat anti nyeri karena yang jadi isu utamanya nyeri nih nggak bisa gerak dan segala macam. Berarti kan harus langsung ke fasilitas kesehatan. Betul. Biasanya untuk pemeriksaannya apa yang dilakukan untuk bisa tegak diagnosa adanya batu empedu? Nah, biasa pasien-pasien dengan keluhan-keluhan seperti itu, dia akan dilakukan pemeriksaan dulu oleh dokter kan ya. Nah, apabila memang temuan dari pemeriksaan dokter mengarah ke arah batu empedu, nanti akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Yang paling banyak tersedia di Indonesia itu adalah ultrasonografi, USG. Nanti akan dilakukan USG perut, dilihat ada atau tidaknya batu pada saluran empedu. Namun, nggak semua batu-batu itu akan terlihat dari USG. Nah, apabila memang mengarah ke sana, tapi dalam USG itu masih tidak jelas, rancu, biasa dokter itu akan merujuk pasien untuk melakukan pemeriksaan namanya MRCP, atau Magnetic Resonance Cholangiopancreatography. Ini pemeriksaan berbasis MRI, sangat canggih, dan ini bisa melihat ada atau tidaknya batu pada saluran atau kantung empedu. Wow, ini bisa terlihat dengan jelas tuh ya dok ya? Sampai ke ukurannya juga? Betul, bisa sampai ke ukuran-ukurannya juga. Nah, kalau sudah terlihat, ini kan langsung orang berpikir, kalau udah ada empedu, masalah batu empedunya udah deh pasti operasi. Nah, apakah iya semua harus berakhir di meja operasi dok? Nah, faktanya nggak semua kasus batu empedu itu solusinya adalah operasi. Oke. Nah, operasi itu hanya pada beberapa indikasi tertentu. Misalkan pasien yang sudah ada komplikasi, atau yang kedua dia keluhannya nyerinya berulang sampai dia mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Berarti kalau tidak operasi apa dulu dong yang harus dilakukan pengobatannya? Kalau misalkan dia lagi medical check up gitu, ada batu nih padahal dia nggak ada gejala, itu bisa diberikan obat minum dulu. Namanya itu UDCA atau asam ursodeoksikolik. Itu penelitian membuktikan obat-obat itu bisa memecah batu-batu menjadi kecil dan bisa larut sendiri. Oke. Dengan konsumsi obat itu, berapa lama dikonsumsi biasanya? Untuk obatnya itu beda pasien beda-beda, karena kan tergantung dengan ukuran batunya juga. Itu di awal bisa tuh ya dok ya? Itu berarti nanti batunya akan terpecah dan keluar lewat feses? Bisa. Oke. Dalam kondisi demikian ada side effect nggak? Selamanya juga selama masih dalam pengobatan kan nggak gampang ya, setiap individu beda, batunya juga banyaknya beda gitu ya. Kategori yang masih bisa dengan obat-obatan tersebut yang seperti apa dok? Batunya masih kecil kah ukurannya atau seperti apa? Batunya biasanya ukuran-ukuran kecil dan pasiennya itu tidak ada faktor risiko untuk menuju ke komplikasi. Oke. Jadi kalau dilihat masih ada risiko ke arah komplikasi. Betul. Ini beda lagi nih urusannya. Beda lagi nanti urusannya. Komplikasinya apa sih dok biasanya? Nah, biasanya ketika terjadi sumbatan di batu atau saluran empedu, dia itu akan mengundang bakteri. Bakteri untuk berkumpul di sana, membangun koloni, nah akan terjadi infeksi. Nah, infeksinya awalnya itu infeksi lokal di sekitar situ saja. Namun lama-lama kalau infeksi tidak ditangani, infeksi itu bisa menyebar ke darah dan bisa menginfeksi organ lain atau yang kita namakan dengan sepsis. Nah, ketika sudah terjadi sepsis, itu nanti bisa berisiko untuk mengalami kegagalan organ lain dan bisa jadi shock, bahkan kematian. Sampai ke kematian? Betul, bisa. Organ apa yang paling mudah disasar? Banyak, bisa jadi ginjal, paru-paru, otak juga bisa. Otak, sampai ke otak dok? Bisa. Dan ini prosesnya kalau misalkan tidak ditangani dengan tepat, infeksinya kemana-mana, bisa sepsis. Ini bahkan organnya jauh banget loh, sampai di otak. Dan itu berawal dari makanan yang mungkin kita tanpa sadar ya kita makan aja ya dok ya, kolesterol tinggi dan segala macam. Wow. Dok, kalau kita bicara tentang pengobatannya nih, kalau yang minum obat berarti butuh jangka waktu berapa lama? Bisa lama, mungkin bisa 1 bulan, bisa lebih. Nanti akan dievaluasi lagi oleh dokter spesialisnya.
perlu ada tambahan diet khusus nggak sih untuk itu? Tentu karena dia apabila memang penyebabnya karena batu kolesterol itu, berarti dia harus kurang-kurangi dulu makan kolesterol supaya jangan kita lagi minum obat, kita makan yang lemak-lemak nanti malah nggak sembuh-sembuh. Jadi jangan mentang-mentang udah ada obatnya gitu ya, nanti nggak sembuh-sembuh akhirnya karena kita kebanyakan makan enak ya dok ya. Nah ini akan lebih mudah nggak ketika kalau memang yang terjadinya pada remaja juga sudah mungkin saja ya ada kondisi demikian. Tapi kan untuk lansia metabolismenya sudah melambat dan ketika mereka yang mengalami hal ini akan lebih berisiko dan lebih istilahnya lebih buruk untuk hal yang dihadapi. Nah, memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus memang pada pasien-pasien lansia. Apabila memang dia tidak bisa dengan diberikan obat, misalnya ada fungsi ginjalnya sudah menurun dan memang sudah ditemukan batu, ya mungkin solusinya bisa dilakukan pengangkatan. Untuk lansia gitu ya, jadi akan lebih riskan juga ya karena pengobatan yang panjang. Kalau sudah ada komorbid lain mungkin ada side effect ya untuk organ-organ yang lain termasuk untuk organ ginjalnya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang jangan telat atasi batu empedu ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Sain Alexander, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Tadi kalau kita bicara tentang pengobatan, sudah ya dok ya dengan obat-obatan yang memang diperlukan untuk waktu tertentu. Nah tapi apakah setelah obat-obatan ini diberikan, evaluasi seperti apa? Apakah istilahnya akan dilanjutkan pengobatannya ketika batunya berkurang atau diameternya berkurang, atau mungkin ada hal-hal lain yang enggak deh, ini jadi pertimbangan, kayaknya kita sudah harus ada tindakan invasif. Nah, apabila setelah konsumsi obat-obatan tapi pasien misalkan masih mengalami nyerinya berulang, dia sampai mengganggu hidup dia sehari-hari karena nyerinya itu, atau misalkan pun dia sudah minum obat tapi tiba-tiba dia merasa demam atau tanda-tanda ada infeksi, itu berarti kita harus beralih ke solusi yang berikutnya, yaitu dilakukan pembedahan. Oke, pembedahan ini kan orang apa ya istilahnya, harus berpikir berkali-kali lipat ya ketika melakukan hal ini. Boleh dijelaskan nggak pembedahan yang dimaksud itu apa? Batunya diambilkah atau kantung empedunya dok yang diambil? Nah, biasanya ketika sudah terjadi sumbatan di batu dan saluran empedu, nah kantong empedu dan salurannya itu sebenarnya sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah biasanya kalau sudah terjadi sumbatan itu disertai dengan infeksi, itu berarti sudah terjadi penurunan fungsi. Makanya itu biasa dilakukan pengangkatan atau dalam bahasa medisnya kita sebut dengan kolesistektomi. Nah, tapi untuk prosedurnya sekarang itu digunakan dengan metode laparoskopik, yaitu hanya digunakan dengan sayatan kecil, nanti akan dimasukkan teropong untuk melihat di mana letak kantong empedunya, nanti dilakukan pengangkatan. Jadi sudah makin canggih ya, sayatannya cukup kecil ya. Tapi berarti yang diambil literally ini adalah organnya. Betul, kantong empedunya. Kantong empedunya, karena kalau sudah ada sumbatan dan infeksi sebenarnya sudah tidak berfungsi dengan baik gitu ya dok. Tapi apa jadinya dong kalau manusia hidup tanpa organ empedu? Nah, ketika kantong empedu diambil, sebenarnya kan dia fungsinya itu sebagai storage aja untuk menyimpan. Nah, untuk sel liver kita, sel hati kita itu masih bisa memproduksi cairan empedu. Oh, cairan empedu tetap bisa diproduksi? Masih bisa, tapi tidak ada penyimpanannya saja. Jadi mungkin nanti efeknya akan terjadi gangguan pada saat kita konsumsi makanan yang berlemak. Apa yang terjadi ketika kita mengonsumsi makanan berlemak di saat kita tuh udah nggak punya si kantung empedu? Nah, pada awalnya kalau misalnya kita makan makanan yang berlemak, apalagi dalam jumlah berlebih, itu akan terjadi diare. Kok bisa diare? Nah, kan tubuh kita itu harusnya lemak itu di metabolisme ya, diberikan cairan empedu untuk diemulsifikasi. Jadi dipecah-pecah jadi molekul kecil supaya penyerapannya baik. Ketika kantong empedu kita udah nggak ada, berarti kan emulsifikasinya itu jadi terganggu. Jadi molekulnya itu molekul besar sehingga penyerapan di usus terganggu. Nanti lemak-lemak ini akan keluar bersama tinja. Nah, lemak keluar bersama tinja ini akan memicu diare atau kita sebut dengan steatore. Dan ini adalah kondisi yang normal, akan selalu terjadi pada orang tanpa empedu atau gimana? Pada awalnya iya, tapi tubuh kita ini pintar. Dia akan bisa menyesuaikan.
Jadi pada awalnya mungkin efek sampingnya dia akan diare untuk beberapa saat, tapi lama-lama tubuh kita sudah bisa menyesuaikan kembali, jadi lama-lama diarenya akan berkurang juga. Oke, jadi di awal-awal ya, kira-kira mungkin sekitar berapa bulan gitu ya dok ya, Betul. dan lama-lama akan bisa mengadaptasi. Betul. Tapi apakah jadi, oh ya udah saya nggak punya kantung empedu, nggak apa-apa dong makan makanan yang berkolesterol, toh sebenarnya masih bisa cairannya terproduksi, yang penting karena nggak ada kantung nggak terendap. Gimana nih dok? Nah itu pikiran yang salah, karena kalau misalkan kita masih ada saluran empedu. Betul. Nah kalau misalkan dia makan makanan yang tinggi kolesterol lagi, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi batu kembali. Oh ya, di saluran tersebut, Masih bukan bisa. di kantungnya saja, Bukan di kantungnya saja, di saluran juga masih ada. walaupun sudah operasi, ini bisa terjadi. Masih bisa. Wow, jadi nggak boleh asal aja ya dok ya? Mm. Nggak boleh salah berpikir bahwa kondisinya udah nggak punya kantungnya, nggak ada masalah dong gitu ya. Jadinya boleh makan makanan berlemak atau cairannya juga ada untuk bisa menetralisir, tapi nggak, ternyata masih ada salurannya yang bisa menyebabkan seseorang punya endapan dan punya batu empedu. Oke. Nah ini kalau pasca operasi, apa yang disarankan dok? Makanan-makanan seperti apa? Apakah memang kita harus skip sama sekali kolesterolnya dulu, lemaknya dulu? Atau memang perlu dimasukkan dikit-dikit agar badannya cepat beradaptasi? Nah, setelah pasca operasi pengangkatan kantung empedu tadi, itu pasien biasa akan disarankan untuk makan makanan yang berlemaknya itu dikurangi dulu. Oke. Nah, dia akan dikurangi dulu supaya tidak terjadi efek samping itu. Lalu makan makannya juga jangan dalam porsi yang besar dulu karena kan terjadi perubahan di metabolisme pencernaannya. Jadi supaya dia tidak terjadi efek samping yang lainnya lagi, dia disarankan untuk mengurangi makan lemak dan mengurangi makanan dalam jumlah besar. Jadi makan dalam jumlah kecil tapi lebih sering. Seberapa sering dok? Misalkan itu bisa dengan small frequent feeding, misal 1-2 suap setiap 2-3 jam sekali. 1-2 suap setiap 2-3 jam sekali. Ini yang perlu disarankan ya dok ya, mungkin untuk kita mungkin para caregiver yang punya kondisi pasien di rumah, keluarga ya pasca OP, untuk empedunya boleh disarankan memberikan makanan sedemikian. Oke, saya lanjut, ada pertanyaan pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya. Boleh. Ini pertanyaannya. Pagi dok, saya sedang mengalami diet ketat. Apakah diet saya yang saya lakukan bisa menjadi penyebab batu empedu? Bagaimana sebaiknya penurunan berat badan yang baik untuk menghindari terjadinya batu empedu? Ini dari Mbak Alivia, @Alivia. Oke, jadi sedang menjalani diet ketat. Dietnya seperti apa kita belum paham ya dok ya, tapi apa mungkin kita bisa sarankan diet ketat seperti apa yang bisa menyebabkan ada batu empedu, dan diet apa yang disarankan agar tidak terjadi masalah pada metabolisme tubuhnya tapi goalsnya tercapai. Nah, pada orang-orang yang ingin melakukan diet, biasanya disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik. Betul. Nah, agar itu nanti bisa disesuaikan. Berapa sih kalori yang dibutuhkan, berapa banyak lemak yang dibutuhkan, berapa banyak karbohidrat yang dibutuhkan. Nah, karena untuk setiap orang itu diet itu customize, jadi nggak bisa disebut satu diet dan itu berlaku untuk semua orang. Jadi biasanya orang-orang yang ingin melakukan diet itu disarankan untuk berkonsultasi ke dokter spesialis gizi agar bisa lebih disesuaikan pola hidup yang lebih sesuai untuk dirinya. Oke, jadi kalau dibilang diet apa yang tepat mungkin harus ke spesialis gizi klinik ya. Tapi kalau dibilang diet ketat bisa jadi ada masalah batu empedu, tadi kita udah jelaskan bahwa yes benar banget gitu ya. Dengan diet ketat yang drastis ya dok ya. Terus juga makanan-makanan yang seharusnya dimakan tapi di skip, atau mungkin hanya makan itu saja ya yang memang menjadi penyebab adanya batu empedunya bisa terjadi atau timbul karena ada endapan liquidnya di sana. Jadi kira-kira Mbak Alivia mungkin ini bisa dilakukan kalau kondisinya Anda sekarang ragu kira-kira diet ketat saya ini akan berdampak nggak ya pada kesehatan empedu saya, langsung datang ke dokter spesialis gizi klinik untuk bisa mendapat arahan yang tepat. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang batu empedu dan jangan sampai telat ya untuk mengatasinya. Nah untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Shane Alexander, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Tadi kita sudah bahas mulai dari potensinya, risikonya, bahkan orang-orang yang memang lebih potensial kena gitu ya, entah itu dari segi usia ataupun karena pola hidup tertentu. Bahkan kita sudah sampai di titik
kalau udah nggak bisa pakai obat ya udah pakai jalan pintas, bukan jalan pintas, jalan akhir ya dok ya, itu operasi. Akhirnya nggak punya lagi kantung empedu. Dan nggak punya kantung empedu sebenarnya satu lagi adaptasi tubuh yang harus dilakukan karena memang mungkin akan berubah juga ya kehidupannya. Seberapa besar sih perubahan hidup seseorang tanpa kantung empedu itu dok? Biasanya sih di awal-awal memang karena tubuh kita jadinya dia kaget ya, tiba-tiba nggak ada kantong empedu. Tapi lama-lama tubuh kita tuh bisa beradaptasi. Mungkin bisa 1-2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, beda-beda juga setiap orang. Nah tapi itu kan kalau dari pola yang kita rasakan gitu ya, mungkin tadinya gampang diare dan segala macam. Tapi dari organ lain, tanpa adanya si organ ini yang tadinya sahabatan dengan teman-temannya, terus dia nggak ada gitu. Akan ada kerja yang lebih berat nggak pada organ tertentu? Kalau untuk liver ya berarti dia karena tidak ada kantong empedu untuk penyimpanan, dia kerjanya lebih keras aja untuk mengeluarkan. Jadi kan tiap kali makan berarti dia nggak bisa disimpan, harus langsung keluar. Tuh, dan ini berarti akan ada penyebabnya seperti apa? Kalau untuk liver itu paling penyebabnya nanti dia hanya akan kerjanya lebih keras aja. Tapi kalau untuk sampai ke gagal liver atau apa tidak ada. Oke, jadi tidak ada masalah yang cukup signifikan begitu ya. Tapi kalau dibilang apakah perlu struggle, ya di awal pasti ya dok ya? Di awal pasti ada. Itu yang dirasakan ya, karena kita nggak bisa menyamakan diri kita lagi karena ada suatu hal yang udah nggak ada lagi performanya. Oke, berarti kan kalau bicara tentang untuk mencegah ada kekambuhannya lagi ya berarti pola hidupnya harus sehat. Kalau dari dokter sendiri itu apa yang perlu jadi fokus utama? Kita checklist dulu dari awal nih. Berarti makan, piring. Betul, dari diet. Dari diet, apa yang perlu diperhatikan? Diet itu harus kita kurang-kurangin makan yang tinggi-tinggi lemak, tinggi kolesterol. Lalu yang kedua, ini nggak banyak orang tahu, juga diet yang rendah lemak juga, rendah serat juga meningkatkan risiko. Oh, karena diet rendah serat? Betul, karena serat kita itu ternyata secara studi itu serat itu berpengaruh pada metabolisme dari cairan empedu itu juga. Jadi apabila kita konsumsi makanan yang rendah serat, itu akan mengganggu nanti pergerakan dari cairan empedu, dia itu akan meningkatkan risiko pembentukan batu. Wow, Nah, tapi sebenarnya kita itu secara studi itu diharuskan makan minimal 25 gram serat per hari. Tapi kan minimal, tapi kan sulit ya, nggak mungkin kita setiap makan kita harus nimbang-nimbang berapa banyak serat. Nah, Kementerian Kesehatan kita itu sebenarnya sudah ada banyak edaran untuk promosi bagaimana sih pola makan yang baik. Namanya itu isi piringku. Kalau dicari di internet nanti akan ada gambar berupa piring, itu nanti piringnya itu dibagi jadi 3. Sepertiga piring itu diisi dengan makanan pokok. Itu bisa berupa dengan nasi, kemudian mie, kentang, jagung, atau singkong. Itu di sepertiga piring. Sepertiga piringnya lagi itu diisi dengan serat-serat, makanan hijau, sayuran hijau. Nah, sepertiga lainnya lagi itu dibagi jadi 2. 1/6-nya itu untuk buah, dan 1/6-nya lagi itu untuk lauk pauk. Seperti daging-daging, goreng-gorengan, itu hanya 1/6 dari piring. Jadi 1/6-nya dari piring justru yang itu ya? Iya. Itu yang paling enak kan ya? Iya. Justru seratnya kadang-kadang cuma ya ampun, nggak ada kayaknya 1/8-nya. Soalnya itu hal-hal yang mungkin ya gitu, kadang kita suka pada suatu hal yang memang akhirnya nggak terlalu berguna untuk tubuh kita, yang sangat dibutuhkan malah kadang-kadang kita skip. Oke, itu dari isi piringku nih dok. Selanjutnya dari pola hidup yang mungkin mobilitas kita sebagai pekerja, apalagi yang mungkin Gen Z ataupun milenial nih kan lagi masa-masa berjaya dan masa keemasannya aktif. Kadang-kadang makannya skip, ya udah ngopi aja. Terus mungkin malam cuma ketemu temen, hangout dan segala macam, besok kerja lagi. Itu aja kan berarti kan pola hidupnya lumayan berat lah ya, dalam arti kata sebenarnya badannya bergerak dengan berat gitu. Ini gimana dok? Nah, kalau misalkan pola hidupnya misalkan dia aktif, itu yang pasti makannya harus teratur. Sebisa mungkin makan teratur. Makan sedikit juga nggak apa-apa, tapi sering. Jadi small frequent feeding itu sebenarnya tidak apa-apa pada kehidupan kita yang sehat. Nah, supaya kita akan makannya lebih teratur, seperti itu. Jadi nggak apa-apa juga kalau memang punya kondisi demikian, tapi makannya harus teratur dengan porsi makanan yang benar gitu ya dok ya. Jadi jangan cuma udah makannya nggak teratur, junk food pula gitu ya. Dan kitanya juga istirahatnya kurang. Nah, ini untuk istirahat seberapa penting dok? Berapa jam sih yang paling tidak untuk bisa membantu metabolisme kita sehat? Biasanya secara penelitian itu disarankan 7-8 jam per hari. Nah, kalau tidak punya waktu sedemikian banyak banget yang nggak punya waktu dok untuk tidur segitu? Biasanya sih masih bisa ditoleransi 6 jam, tapi ya kalau misalkan susah paling dipecah tidurnya. Misalkan kalau malam hanya bisa 5 jam, berarti kalau bisa dicari waktu lain untuk mengompensasi kurangan tidurnya itu. Tidur di siang hari dengan kualitas yang baik ini juga sangat disarankan berarti? Bisa.
Baik, jadi kalau kita berpikir saya nggak punya, kalau bisa sehari jangan 24 jam deh, saya nggak punya waktu buat tidur ya gitu ya. Karena benar-benar untuk mencapai si 8 jamnya ini sulit sekali gitu. Nah, ya hal yang lain kadang-kadang suatu hal yang mungkin ini bukan bukan hal utama, tapi kalau nggak dilakukan karena sudah jadi pola hidup kita, jadinya nggak enak. Ya, mungkin ada yang kebiasaan merokok ataupun minum alkohol dan ini jadi setiap hari gitu ya dok. Seberapa potensialnya kita akan punya gangguan kesehatan, terutamanya untuk tema kita hari ini, punya batu empedu. Kalau untuk merokok, rokok itu akan mengandung banyak zat-zat ya. Nah, zat-zat ini dia akan menimbulkan risiko untuk timbulnya dari batu empedu itu sendiri. Nah, sama juga dengan minum alkohol. Minum alkohol pengaruhnya itu sebenarnya bukan ke batu empedu, dia lebih ke liver. Nah, sementara kita tahu liver itu untuk produksi cairan empedu. Apabila terjadi gangguan pada liver, maka nanti akan terjadi gangguan pada produksi cairan empedu itu juga. Jadi berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadinya ya udah, please hidup sehat. Kalau nggak mau ada masalah, agar kita punya kondisi tubuh yang istilahnya nyaman, bisa beraktivitas dengan baik, kualitas hidup juga baik, plus nggak harus kehilangan empedu kita gitu ya. Dokter, thank you sudah hadir di Bincang Sehati, banyak banget informasi yang berguna, semoga bisa jadi satu catatan penting untuk pemirsa di rumah. Tetap jaga kesehatan untuk bisa terus menginspirasi. Oke pemirsa, gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua, semoga berguna untuk Anda, untuk menjaga kesehatan Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh gawai Anda dengan The Eye Plus. Ini bisa menjadi satu tontonan yang sangat inspiratif dimanapun, kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa. Thank you.